Oke Sobat BMC, kita lanjutkan lagi. Kita akan mereview di pusaka kedua setelah kita mereview dari pusaka yang pertama dengan dapur kebulajar. Kita akan lanjut lagi untuk mereview di pusaka kedua Sobat. Nah, di pusaka kedua adalah dapur Pandawa Lare. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya Sobat. Ini adalah koleksi saya yang sudah sangat lama sekali. Belum saya warangi karena saya mendapatkannya sudah dalam keadaan diwarangi waktu itu, dan untuk warangkanya sendiri adalah warangka ini. Hanya saja kapan hari warangkanya ini sudah saya serviskan Sobat, karena sudah waktunya ya, karena sudah lama banget jadi akhirnya warangkanya buluk. Saya kalau buluk-buluk itu nggak begitu suka, apalagi kalau untuk dibilah itu kotor ataupun juga berkarat. Wah, nanti sudah langsung tak berangkatkan ke tukang salon saya gitu. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi saya sebenarnya, koleksi pribadi saya, dan ini kemarin sudah sudah saya serviskan Sobat. Ternyata setelah glowingnya terlihat sangat-sangat indah banget gitu loh. Kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini Sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau panjenengan melihat selama ini pusaka-pusaka yang koleksi pribadi saya, pasti pamornya ngebior-ngebior. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya memang. Ini saya suka banget. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang pecinta tosan aji juga, yang ada di mana ya, Solo atau Jogja gitu ya, lupa saya, pokoknya daerah Jawa Tengah sana Sobat. Nah, ini menurut beliau dapurnya adalah dapur Pandawa Lare. Nah, kemarin saya membuka-buka buku di buku dapur, kok kayaknya berbeda ya, kok bukan kayak Pandawa Lare gitu. Dan karena rasa penasaran, saya menanyakan ke salah satu senior saya, ini untuk di dapur ini kira-kira masuk di apa ini Pak untuk dapurnya? Oh, kalau yang ini Pandawa Lare Mas Tony. Lalu wah, Pandawa Lare juga. Saya tanyakan ke satu lagi, ke senior saya juga yang lainnya. Saya tanyakan, oh kalau ini masuk Pandawa Lare Mas. Oh, berarti tidak semua di buku, terkadang di buku ada salahnya juga mungkin ya, seperti itu. Karena apa? Karena sudah dua senior saya bilang kalau ini memang Pandawa Lare, itu memang Pandawa Lare Mas Tony. Bukan kebodangan. Oh bukan, kalau kebodangan itu untuk gandengnya agak sedikit tinggi Mas Tony. Oh gitu. Jadi saya pun juga masih terus belajar Sobat. Makanya kenapa kalau panjenengan bertanya kepada saya, lalu saya mengetahui dan juga di buku ada, akan saya jawab langsung dengan fotonya. Jadi biar panjenengan pun juga nanti waktu terkadang kan orang habis bertanya gitu terus lupa apa dulu ya waktu saya bertanya ke Mas Tony. Nah, biar ada ini loh dokumentasinya. Kalau panjenengan bertanya dan memang di buku memang ada, langsung saya fotokan dengan bukunya sekalian gitu. Nah, tapi kalau saya kurang begitu paham, terkadang biasanya saya jadikan PR Sobat. Saya jadikan PR, mungkin saya akan menanyakan ke beberapa senior saya mungkin tentang apa sih kira-kira ini. Karena apa? Karena sebenarnya pusaka itu tidak semuanya terbukukan gitu. Jadi banyak juga dapur-dapur di luaran sana, di peredarannya, di dalam peredaran tosan aji teman-teman pecinta tosan aji itu terkadang banyak loh yang tidak terbukukan di buku-buku masa kini gitu, seperti itu. Nah, ini Sobat, ini menurut beberapa senior saya berarti ini masuknya di Pandawa Lare. Ini adalah pusaka Pandawa Lare, dan pamornya kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamor ular lulut. Nah, ini adalah salah satu dari pamor-pamor yang saya seneng banget gitu. Pamor-pamor kerejekian. Ular lulut. Nanti akan saya bacakan buat panjenengan kira-kira filosofi dari Pandawa Lare dan juga ular lulut itu seperti apa. Sekaligus nanti saya ajak panjenengan untuk melihat detail dari pusaka ini. Nah, ini sangat-sangat menyenangkan banget. Saya itu masih suka dengan pusaka yang pamornya ngebior sampai saat ini. Kalau ada pusaka
ditunjukkan kepada saya. Pertama kali yang saya jadikan sebuah acuan untuk saya suka dengan pusaka itu adalah dari pamornya dulu. Pamornya kalau bagus dan karena saya masih bisa menikmati pusaka itu karena dari pamornya. Kalau untuk yang pamornya kurang gitu, masih belum begitu ngeh gitu, belum begitu kerentek gitu sobat. Jadi untuk pusaka-pusaka yang pamornya ngebior, pamornya deling, pamornya langka gitu, itu saya sangat-sangat seneng banget. Coba saya ajak panjenengan semuanya untuk melihat dari detail bilah pusakanya. Saya akan membalik untuk kameranya. Oke sobat BMC, kita lanjutkan lagi. Nah, seperti biasanya saya ingin mengajak panjenengan untuk menikmati dari dari warangkanya dulu nih. Nah, warangkanya sudah sangat-sangat bagus banget ini ya. Bersih dan sangat glowing. Nah, bersih dan glowing seperti ini saya sangat menyukainya sobat. Kalau kita memegang sesuatu itu yang bersih, lalu yang kesannya itu nggak kotor, jadi glowing seperti ini, saya sangat-sangat senang banget gitu. Nah, ini untuk di pendoknya sobat, ini memakai pendok selorok. Pendok selorok ini. Ini untuk motifnya apa ya? Ini ada semacam kayak simbol dari Jogja. Nah, Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sekali ini. Ini pusakanya ini. Nggak tahu kenapa kok ini minta direview kayaknya gitu. Dalam tanda kutip minta direview. Mungkin sudah waktunya untuk ganti ton baru mungkin ya. Kita akan melihat sobat, kita akan melihatnya. Nah, ini pusakanya seperti ini sangat-sangat menyenangkan banget ini. Keren banget ini. Saya itu kalau ada pusaka dengan pamor yang kayak gini, sangat menyenangkan sekali. Saya biasanya tuh mudah jatuh hati dengan pusaka yang pamornya seperti ini sobat. Nah, ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini masuk di pamor uler lulut. Nah, sobat, apabila ada perbedaan nanti perbedaan tentang penyebutan dapur dan juga pamor, silakan panjenengan tulis di kolom komentar. Karena apa? Karena di sini intinya kita belajar bersama-sama. Kita di sini berdiskusi bersama sobat. Karena di dalam perbedaan dalam dunia Tosan Aji itu sangatlah wajar. Coba saya akan membacakan filosofi dari dapur Pendowo Lari ini sobat. Jadi Pandawa Lari ini bisa diartikan masa kanak-kanaknya para Pandawa. Keris Pendowo Lari ini merupakan sebuah pesan atau ajaran hidup agar kita bisa mencontoh perilaku para kesatria Pandawa dalam menjalani kehidupan. Sesulit apapun kita harus memiliki semangat, terus berusaha, berdoa, dan tetap berprasangka baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Keris Pendowo Lari ini sobat, ini juga merupakan nasihat agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Selain itu, keris Pandawa Lari juga menggambarkan semangat hidup yang tetap menjunjung tinggi harga diri dan mempertahankan prinsip dalam kondisi apapun meski dalam keadaan kesusahan. Ini ibarat orang itu meskipun lah di dalam keadaan kesusahan ataupun dalam keadaan terjepit, kita harus bisa mempertahankan prinsip kita, prinsip hidup kita. Jangan suka kalau kesulitan sedikit lalu mengeluh, terus ada rintangan sedikit lalu mencaci maki takdir hidup. Jangan seperti itu. Jadi makna atau filosofi yang ingin disampaikan oleh keris dengan dapur Pandawa Lari ini agar kita menjadi sebuah pribadi yang tahan banting gitu sobat. Tidak gampang mengeluh dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan atas takdir yang kita jalani. Itu seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan lagi sobat untuk di pamornya. Nah, di pamornya ini saya akan mengajak panjenengan untuk melihat di buku ensiklopedi keris tentang pamor uler lulut sobat. Nah, di sini ada keterangan tentang pamor uler lulut. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk di gambar yang realnya
Nah, ini gambar keris dapur brocol tangguh segaluh dengan pamor uler lulut. Nah, coba kita akan membaca bersama tentang keterangan dari uler lulut. Salah satu motif pamor yang bentuknya bagaikan tubuh seekor ulat. Sebenarnya pamor itu merupakan gabungan dari bentuk bundaran-bundaran yang menempel rapat satu sama lain dari pangkal sampai ke ujung bilah. Ditinjau dari cara pembuatannya, pamor ini tergolong pamor melumah. Sebagian pecinta keris beranggapan bahwa pamor uler lulut ini memiliki tuah yang baik. Ia dapat membuat pemiliknya menjadi mudah mencari rezeki dan omongannya, perkataannya ini mudah dipercaya oleh orang lain. Dan pamor ini juga digolongkan sebagai pamor yang tidak memilih. Artinya siapa saja dapat memilikinya. Nah, ini adalah keterangan di buku ensiklopedia keris sobat. Saya akan menambahkan dari keterangan artikel yang sudah saya kumpulkan menjadi satu kesatuan sebagai bahan untuk tambahan sobat. Jadi bahwasanya pamor uler lulut ini berarti ulat yang jinak. Uler itu kalau di dalam bahasa Jawa adalah artinya ulat. Lulut itu artinya adalah jinak. Bentuknya merupakan gabungan bundaran yang menempel rapat satu sama lain dari pangkal ke ujung bilahnya, dan juga tergolong pamor melumah, rekan, dan tidak pemilih. Tuahnya ini dipercaya untuk karisma sobat, dan untuk mempengaruhi lawan bicara agar mudah mempercayai perkataan pemilik dari keris ini. Mungkin bisa dikatakan biar lulut gitu ya. Ini kan uler lulut. Lulut itu artinya nurut, mudah menuruti gitu loh. Mudah menuruti apa yang dikatakan oleh pemilik keris dengan pamor uler lulut ini, sehingga menjadikannya sosok yang mudah diterima dalam pergaulan maupun dalam hal bisnis. Selain itu juga tuahnya membuat pemilik mudah mencari rezeki. Nah, itu sobat, itu adalah filosofi dari pamor uler lulut. Nah, ini adalah bentuk pamornya seperti ini. Dan ini sudah menjadi koleksi pribadi saya sudah lama sobat. Nah, ini jika di antara panjenengan ada yang berminat, nanti bisa menghubungi di nomor WA saya sobat. Oke, untuk di video ini saya akhiri. Cukup di sini, kita akan melanjutkan mereviewnya di pusaka selanjutnya, dan kita mereview di video berikutnya sobat.